Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafidah Heti Marhaini, dosen pendidikan matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teori bilangan yang saya ampuh. Jadi mata kuliah teori bilangan ini, kode mata kuliahnya adalah MTK 2140 menggunakan kurikulum 2021 dengan bobot 3 SKS. Ada beberapa CPL yang akan dicapai dalam mata kuliah ini. Untuk CPL Prodi sendiri ada CPL 1, bisa mengimplementasikan sikap religius dan nasionalis yang didasari nilai-nilai kemanusiaan, norma, dan etika kerja di dunia masyarakat. CPL 2-nya menunjukkan sikap kepemimpinan, akuntabilitas, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban. CPL 3-nya menunjukkan keterampilan komunikasi yang kolaboratif didasarkan rasa tanggung jawab. CPL 4-nya mampu menyelesaikan masalah matematika secara logis, sistematis, dan metodologis. CPL 5 menguasai konsep dan analisis pemodelan matematika terapan. Dan CPL yang terakhir adalah menguasai konsep dan prinsip pengetahuan bidang matematika dan pendidikan matematika yang diperlukan di sekolah menengah dan studi lanjut. Untuk yang CPL 1 ini merupakan sikap dan CPL 2, kemudian keterampilan umumnya untuk CPL 3 dan 4, keterampilan khususnya untuk CPL 5, dan pengetahuannya CPL 6. Dilanjutkan dengan CPMK, jadi mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama adalah tentunya mahasiswa bisa bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu kita juga akan mempelajari terkait induksi matematika dan teorema binomial dan dalam pembuktian matematika. Kita akan belajar terkait konsep-konsep keterbagian, FPB, KPK, dan kita bisa menghitungnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. CPMK 4-nya representasi bilangan bulat menurut basis yang digunakan. CPMK 5-nya bisa belajar dan mengetahui terkait faktorisasi bilangan bulat. CPMK 6-nya kongruensi dan menyelesaikan perkongruenan linear, persamaan Diopantus, dan permasalahan sehari-hari. Yang terakhir adalah tentang teorema Fermat dan Wilson. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah teori bilangan merupakan ilmu matematika yang himpunan semestanya hanya terbatas pada bilangan bulat. Jadi tidak belajar pada bilangan real dan sebagainya, hanya belajar pada bilangan bulat. Kemudian untuk konteks materinya berkaitan dengan tadi ya induksi matematika, teorema binomial, keterbagian, basis bilangan, faktorisasi, kongruensi, dan juga teorema Fermat dan Wilson. Untuk bahan kajian, selama 14 pertemuan ke depan, kita akan belajar terkait, ini ya sudah sama kayak tadi ya, sudah dijabarkan, yang mana bahan kajiannya adalah matematika umum dan sekolahan. Buku-buku yang direkomendasikan untuk mata kuliah ini, untuk referensi utamanya adalah Sukirman, Teori Bilangan. Untuk pendukungnya bisa menggunakan bukunya Nuryadi dan juga Julan Hernadi. Ini adalah beberapa jabaran terkait 14 pertemuan yang akan dicapai, plus 2 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk yang pertemuan pertama tentunya kita akan mahasiswa akan kita share dulu terkait RPS itu apa, bagaimana tagihan tugasnya, penilaian, dan juga kontrak belajar, sekaligus untuk pengantar teori bilangan itu sendiri. Lalu pertemuan 2 kita sudah bicara terkait masalah induksi matematika, kemudian bagaimana penerapan teorema binomial dan juga pembuktian matematika. Untuk yang ketiga, materi utamanya adalah relasi keterbagian, yang mana nanti akan bicara masalah bagaimana bilangan bulat itu dapat terbagi dan juga bagaimana menerapkannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Untuk pertemuan keempat, kita akan bicara pada konsep-konsep FPB dan KPK. Nah, selama ini kita mungkin taunya FPB KPK hanya terbatas pada bilangan 1 sampai 100 dan sebagainya. Nah, di konsep ini kita akan belajar untuk bilangan yang lebih besar lagi. Nah, itu ada konsepnya sendiri di dalam matematika. Ini di pertemuan 4 fokus di FPB, kemudian di pertemuan 5 kita akan fokus pada KPK dan juga pemecahannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata KPK itu bukan hanya soal yang secara umum, tapi di matematika sendiri ada banyak implementasinya. Untuk pertemuan 6, kita akan bicara bilangan basis, gitu ya, basis bilangan. Ternyata bilangan itu bukan hanya desimal, tapi banyak sekali. Nah, kita akan belajar di pertemuan 6. Yang terakhir, untuk pertemuan 7 sebelum ujian adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima itu ternyata di matematika ada berbagai macam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan untuk di pertemuan 8, nanti akan diselingi dengan UTS, yang mana materi untuk UTS ini adalah pertemuan 1 sampai 7. Setelah itu di pertemuan 9, masih melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktorisasi. Di pertemuan 10-nya kita akan bicara terkait kongruensi dan juga sifat-sifatnya. Di pertemuan 11 kita akan bicara terkait relasi kongruensinya.
Di pertemuan 12 kita akan belajar terkait penyelesaian persamaan Diopantus. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Dan pertemuan 13, sistem perkongruensi linier. Dan yang terakhir adalah teorema Fermat dan juga Wilson. Selanjutnya di pertemuan, di pertemuan 15 nanti akan ada review materi sebelum ujian akhir semester. Begitulah kurang lebih untuk rancangan pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir pada mata kuliah teori bilangan ini. Tentunya di sini nanti perkuliahannya full tatap muka, kemudian waktunya 3 SKS, jadi 3 kali 50 menit begitu ya. Jadi selama satu pertemuan itu adalah 150 menit, 100 menitnya untuk pemaparan materi, 50-nya untuk diskusi dan penugasan, begitu. Demikian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teori bilangan, dan penilaiannya ada di bagian belakang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tadi sepertinya sudah ngisi barcode untuk absensi semua ya. Ada yang belum? Sudah semua. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan representasi bilangan bulat. Ada yang pernah dengar bilangan bulat? Bilangannya seperti apa ya? Aduh, lupa ya. Oke. Apa itu bilangan bulat? Nah, secara matematika bilangan bulat itu disimbolkan dengan simbol Z seperti ini. Dan dia mulai dari minus tak hingga, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2. Selanjutnya berapa berarti? 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah bilangan bulat, begitu. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan merepresentasikan bilangan itu ke dalam basis-basis lainnya. Pernah dengar nggak sih kalian tentang basis yang lainnya gitu? Kalau dulu waktu kalian bicara 2021 misalkan, sebenarnya itu bilangan apa sih? Bulat. Terus sebenarnya itu basisnya bilangan berapa? Basis 10 ya, namanya basis desimal. Jadi selama ini sebenarnya kita menggunakan basis bilangan itu adalah basis desimal. Karena dia bilangannya adalah dari 0, 1, 2, 3, sampai 9. Begitu. Dan ketika kita bicara 2021, sebenarnya 2021 ini adalah 2000-an, 0 ratusan, 20-an, 1 satuan. Makanya ketika mereka dijumlahkan, hasilnya adalah 2021. Jadi ketika kita bicara 2024, 2025, kita sedang bicara basis desimal. Nah, di teori bilangan ini, kita akan belajar bagaimana sih basis desimal kita ubah ke dalam basis-basis lainnya. Emang ada? Ada. Jadi, kita akan mempelajari basis bilangan yang lain, yaitu ada biner, ternary, dan seterusnya. Jadi yang selama ini kita gunakan adalah desimal, sehingga kita akan mencoba mengubahnya menjadi basis-basis yang lainnya. Basis 2, binary, itu berarti digitnya cuma 0 sampai 1. 3, itu ternary, digitnya 0, 1, 2. Dan seterusnya. Ketika desimal, berarti basisnya cuma 0, 1, 2, sampai 9. Masih ada yang lain nggak sih? Ada, namanya heksa. Mungkin dulu ada yang anak elektro, anak teknik. Biasanya kalau anak teknik biasanya menggunakan basis heksa, yaitu nanti ada kombinasi dengan hurufnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengubah suatu basis desimal ke basis 2 misalkan, atau 2 ke basis desimal, dan sebaliknya. Pernah nggak kalian pengen nyobain itu dirubah gitu? Belum ya? Nah, makanya di teori bilangan ini, kita akan belajar bagaimana mengubah basis-basis tersebut. Nah, contohnya begini. Kalau kita bicara 365, ini adalah misalkan di soal adalah basis 7. Bagaimana kita mengubah dia menjadi basis 10? Nah, ketika kita ingin mengubah suatu basis 7 misalkan ke basis 10, maka kita pecah bilangannya. 3, terus di sini 6, dan 5, begitu ya. Nah, di sini karena dia basis 7, kita terus dulu dikali 7, dikali 7, dikali 7. Sampai di sini dulu, paham? Paham. Oke. Nah, kita mulai dari paling belakang. Paling belakang kita pangkatkan 0, 1, 2. Jadi itu apa namanya? Berurutan gitu. Oh iya. Oke. Nah, sehingga ketika kita ingin merubah
365 di basis 7 menjadi basis 10, kita akan mengubahnya dengan menggunakan bantuan dari basis yang ada. Yaitu kita pecahkan, lalu kita tulis 7-nya, kita urutkan dari paling kecil, 0, 1, 2. Lalu kita hitung, 3, 7 pangkat 2, 49. Ketika dikali 3, 1, 4, 7. 7 kali pangkat 1, 7. Dikali 6, 42. 7 pangkat 0, 7 pangkat 0, 1. Dikali 5, 5. Ketika dijumlahkan ketemunya 194. Maka kita bisa mengatakan bahwa 365 basis 7 ini, ketika kita ubah menjadi basis 10, adalah 194. Jadi ketika kalian pengen keren adalah 2021. 2021 itu basisnya berapa namanya? 7 itu berapa sih? Nah, kalian bisa ngomong, oh 2021 basis berapa dan seterusnya. Contohnya ini, 367, basis 7 ternyata kalau diubah desimal menjadi 194 dan seterusnya. Begitupun dengan basis 8, basis 16 dan seterusnya. Ketika basis 8 kita pengen ubah ke 10, sama. Pertama pisahkan dulu, 7, 6, 6, 5. Lalu karena ini basis 8, berarti pengkalinya adalah 8. Sama kita urutkan, pangkat 0, 1, 2, 3. Begitu. Oke, baik. Apakah sudah paham? Oke, kita ke contoh dulu ya, biar kalian tambah paham. Kira-kira angka yang paling kalian sukai berapa nih? Misalkan, Mbak Hilda. 150. 150. 150 ini misalkan kita akan membuat dia menjadi basis berapa ya? Kalau ada digit 150, berarti kita boleh bilang dia basis misalkan 6 gitu. Maka kita bisa mengubahnya menjadi gimana dulu yang pertama? 1 tambah 5 kali tambah. Oke, terus yang sini 6. Oke, kita jalan dulu dari kecil. 0, 1, 2. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita kalikan ya. 6 pangkat 2? 36. 6 pangkat 1? 6. 6 pangkat 0? 1. Mari kita jumlahkan. 1 kali 36? Tambah? 0 kali 1? 0. Berarti ternyata ini hasilnya adalah 66. Ternyata 150 basis 6 itu adalah 66 di basis desimal. Bisa dipahami? Bisa. Oke, perlu contoh lagi atau udah cukup? Cukup ya, sudah paham ya? Oke. Tapi kalian pernah nggak sih berpikiran gimana dong kalau kita mau ngubah desimalnya ke basis yang lain? Iya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengubah basis desimal ke basis lain. Ada algoritma pembagian, modulo, dan tabel. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas yang paling mudah, yaitu modulo. Bagaimana modulo bekerja? Nah, modulo dalam matematika artinya adalah hasil sisa. Jadi misalkan kita bilang 200 modulo 2, modulo 3, itu sama dengan 2. Kenapa kok bisa begitu? Jadi, modul di sini itu adalah pembagian. 200 modulo 3, berarti 200 bagi 3. Dapat berapa? 66. Sisa? 2. Modul di sini artinya adalah sisa. Jadi 200 dibagi 3 hasilnya 66, sisanya 2. Makanya 200 modulo 3 adalah 2. Sekarang misalkan kalau saya punya 100 modulo 3, berarti berapa? 3. 100 dibagi 3, hasilnya berapa? 3. 30. 3. Sisa? 3. Sisa 1. Jadi 100 modulo 3 adalah 1. Nah, nanti dengan menggunakan konsep modulo ini, kita bisa akan mengubah konsep desimal ke dalam basis yang lain. Nanti akan konsepnya sampai sejauh ini hingga hasilnya adalah 0. Jadi sudah tidak ada sisa lagi, maka stop. Begitu ya. Langkah terakhir dari proses ini ketika hasil baginya adalah 0, maka nanti udah selesai. Jadi kan nanti kalau dibagi masih ada sisa terus ya. Nanti kalau hasilnya udah 0, maka sudah stop. Nah, cara membacanya itu dari sisa terakhir ke awal. Contohnya gimana? Contohnya kita punya 7.665, ini basis 8, kita udah ubah ke basis 10, menjadi 4.021. Oke, kita akan coba contohnya ya, agar kalian paham bagaimana penggunaan konsep modulo ini. Misalkan kalian suka angka berapa nih? Berapa ya? Kira-kira, misalkan gini aja ya, kita punya 200, misalkan ini kita sebut sebagai basis berapa? Kan kita mau ngubahnya ke desimal ke basis yang lain ya.
kita punya 200 basis desimal, kita akan mengubahnya menjadi basis, misalkan berapa? 2 terlalu panjang loh. 4 aja ya, 4 aja. Nah, bagaimana cara kita mengubah 200 desimal ini menjadi basis 4 ketika kita menggunakan modulo? Maka caranya adalah, di sini kelihatan ya. Oke. Pertama kita 200 dibagi 4 dulu. Berapa? 50. Sisanya? Oke. Terus 50 bagi 4. Dapat? 12. Sisa? Sisa 2. Betul ya? 12 kali 4, 48 ya. 50 kurangi 48, sisa 2. Terus 12 bagi 4? 3. Sisanya? 0. Lalu 3 bagi hasilnya? 0. 3 bagi 4 hasilnya adalah 0. Sisanya? 3 di sini. Nah, tadi disampaikan di sini, ketika dia bilangannya dibagi suatu basis yang kita tuju, hasilnya sudah 0, maka dia prosesnya berhenti. Dan cara bacanya adalah dari sisa terakhir ke sisa awal. Jadinya 200 desimal itu adalah 3020 basis 4. Begitu. Cara bacanya dari bawah ke atas. Begitu ya. Jadi bukan sisanya yang hasilnya 0, tapi sampai sini hasilnya 0 baru berhenti. Bisa dipahami? Oke. Pirang menit ya, Mas? Sorry. Oke, kita akan berlatih bersama ya. Nah, belum slide ternyata. Nah, kita akan latihan bersama untuk mengubah ini menjadi basis yang lain. Tapi kita akan mulai dulu dari desimal ke basis yang lain. Kira-kira mana soal yang paling menarik di sini? Oke, dari konsep sebelumnya sudah paham belum? Oke, kita coba latihan ke beberapa soal ini ya. Kira-kira kalian pengen nyobain yang mana nih? Nomor 1. Oke, kita akan mengubah dia menjadi basis 2. Karena kita sedang belajar di modulo, maka kita ubahnya desimal ke basis yang lain dengan cara modulo. Besok pertemuan berikutnya kita pakai algoritma yang lain ya, mulai dari pembagian ataupun tabel. Bagaimana kita mengubah dia menjadi basis 2? Tadi caranya gimana? 547 bagi 2, karena kita mau ubahnya ke basis 2. Dapat berapa? 2, 7. 3 sisa 1. Yang ini 2. Kok nggak mau gerak? 2, 7, 3 bagi 2. Ketemunya 1, 3, 6. Sisa 1. Lalu 1, 3, 6 bagi 2. 68. Sisanya 0. Terus 68 bagi 2. 30. Sisanya. Lalu 17. Sisa 0. 17 dibagi 2 dapat sisa 1. Terus 4 0. Terus sisa 2 bagi 2 1. Apakah sudah berhenti? Belum. Lalu di sini 0 sisa. Sampai sini paham? Jadi 547 desimal ketika kita ubah ke basis 2 adalah dari bawah ya ke atas. Jadinya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1. Inilah perubahan dari bentuk 547 desimal ke bentuk biner. Kenapa kok angkanya cuma 1 0? Karena kita bicara dia ke basis biner. Jadi cuma angkanya 0 kalau enggak 1. Oke, ada yang mau ditanyakan atau kita perlu contoh lain biar paham? Contoh lain. Kira-kira kita mau bicara apa nih? Tahun ini mungkin 2024? Kita kan bicara di basis desimal ya. Kita pengen ubahnya kemana nih? Enaknya? Basis 7? Atau mau basis berapa? 6. Oh, yang bisa gampang dibagi ya. 2024 ini kan basis 10. Kita akan mengubahnya ke basis 6. Caranya gimana dengan modulo? 2024 dibagi ketemunya. Silakan kalkulator mungkin atau yang sudah les kumon boleh diiniin.
3, 3, 4, 4, 3, 3, 7, sisanya? 3. Sisanya 3. Selanjutnya 3, 3, 7 bagi 6, 56. 5, 6 sisa? 1. Oke, 5, 6 bagi 6? Sisa 3. Siapa ini yang pintar sekali? Berta. Oke, 9 bagi 6 berapa Mbak Berta? 1. Sisa? 3. Sisa 3. Terus terakhir? 3 bagi Loh, 1. 1 bagi 6. Hasilnya? 0. Sudah berhenti belum? Sudah. Oke, cara bacanya gimana? 1, 3, 1, 3. Loh, kok kehapus ini kenapa nih? Pencet kali. Salah pencet ya? Iya. Nggak bisa di zoom ini? Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bacanya 1, 3, 3, 1, 3 basis 6. Bisa dipahami? Bisa. Nanti ini ya, yang lainnya jadikan tugas ya. Oke, baik. Kalau begitu, sekali lagi ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham, benar-benar paham? Sudah. Oke, nanti tugasnya individu ya. Coba kalian nanti individu, terus minggu depan kita bahas bareng-bareng gitu. Baik, untuk pertemuan hari cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan ke algoritma pembagian dan juga tabel agar kita bisa mengubah desimal ke basis lain, bukan hanya dengan cara modulo. Begitu ya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.